Ada 3 penyakit bangsa kita yang agak kronis sekarang ini. Pertama kudis, yang kedua kurap, yang ketiga kutil. Sumber penyakit ini satu, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini ilmu otak-atik namanya. Enggak usah tanya sumbernya apa. Kudis kurang disiplin. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya di semua bidang. Di bidang ekonomi kita sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngedidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Nggak ada seruan bikinlah, tanamlah, bikinlah. Korupsi agak sulit diberantas kalau petinggi kita disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Kan ada itu anak muda naik sepeda motor ngebut, perempatan lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Minggir kamu. Iya. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Ini jawaban kuman, ini kurang iman. Yang kedua kurap, kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, sering amburadul birokrasinya. Kita bisa bangun masjid tapi lemah memanage masjid. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit? Berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Yang ketiga kutil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi kangen wabarakatuh. sekali dengan dakwah Kiai yang dulu sering kali saya dengarkan di radio, di televisi. Dulu. Iya, sekarang udah jarang ya Pak Kiai ya. Masih. Tapi kita sambil duduk dulu Ya, ya. oke, terima kasih. Masih ya? Masih. Tapi dulu itu sampai pagi subuh ada, kemudian mau buka puasa ada, Jumat, hari Minggu siang juga ada. Ya, ini saya betul-betul kangen dan senang banget tadi mendengar dakwah Kiai. Kita akan bersama Pak Kiai Haji Zainuddin MZ selama 1 jam ke depan di 1 jam bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, ada salah satu untuk mengingatkan Anda kembali di masa-masa ketika Pak Haji Zainuddin sangat aktif, tapi kita lihat dulu seperti apa profil Pak Haji Zainuddin MZ. Tadi saya tertarik dengan salah satu foto Kiai sedang berdiri begini nih. Begini. Itu di mana Pak Kiai? Di Borobudur ya. Itu di Borobudur. Ya. Itu tahun berapa Pak Kiai kalau boleh cerita? Sekitar tahun 70-an. 70 antara 70 80 ya. 70 80 dan itu sedang jalan-jalan bersama keluarga ya. Sama keluarga. Gayanya emang begitu Pak Kiai. Tidak seperti sekarang kan pakai pici. Itu gaya di Borobudur dengan gaya di masjid kan lain.
Jadi maksudnya kalau di Borobudur boleh ya melepaskan segala macam atribut gitu, lebih bebas. Bedanya seperti itu. Nih kita lihat lagi nih Pak Kiai. Nah yang ini nih. Ya, memang seperti itu. Sehari-hari dulu memang Pak Kiai emang seperti itu. Atau sampai sekarang santai gitu. Ketika ada di masjid seperti ini dan ketika keluar tidak jaga image lagi. Ya enggak juga. Pakaian kan lambang kepribadian. Bisa jadi lambang kepribadian. Hanya pada saat foto itu diambil, kita memang sedang santai dengan keluarga. Jadi itulah pakaian yang bisa saya pakai pada waktu itu. Nah sekarang nih, tiap hari apa Pak Kiai menggunakan seragam seperti ini atau ya suka pakai kaos-kaos seperti itu juga? Ya sesuai situasi yang sedang saya hadapi gitu. Kalau saya sedang mau badmintonan tentu tidak pakai sarung. Oke, nah ini awal-awal Kiai menjadi dai, kemudian dakwah sana sini. Ini memang keputusan kepepet atau memang cita-cita dari sejak dulu? Kalau waktu kecil itu saya ditanya orang nanti besar mau jadi apa, kata ibu saya tuh saya jawab kalau enggak jadi dokter jadi pilot gitu. Tapi kemudian perjalanan hidup saya mengantarkan saya setelah tamat SD itu saya lalu masuk sebuah perguruan agama namanya Perguruan Darul Ma'arif. Di sana saya banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Di sana saya bersentuhan dengan ilmu-ilmu agama. Di sana kemudian kami diberikan pelajaran latihan berpidato dan pelan-pelan lalu saya merasa barangkali ini dunia saya gitu. Nah, maka yang terjadi kemudian tahun 71 saya mulai merintis karier berupa pengajian dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, diundang tetangga yang nyunatin anak untuk ceramah kecil-kecilan. Lalu tahun 84 saya mulai mengkasetkan ceramah itu dan ternyata lalu dibantu siarannya oleh radio-radio swasta di seluruh Indonesia. Maka mulailah suara saya itu menasional gitu. Menasional, bahkan banyak juga yang mengikuti Kiai ya. Caranya, assalamualaikumnya, dan logatnya seperti itu. Nanti kita akan bongkar ini. Baik. Tetapi saya akan mengobrol lebih banyak lagi dengan Kiai Haji Zainuddin MZ sesaat lagi setelah jeda berikut. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Tadi Ustadz mengatakan bahwa semasa kecil ingin menjadi dokter dan pilot. Berarti sekarang sudah dadah aja itu dokter dan pilot ya? Iyalah. Pada akhirnya toh kita harus menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Nggak kangen atau menyesal kenapa enggak. cita-cita saya yang dulu nggak dapat gitu? Enggak, sama sekali tidak. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tadi Ustadz akhirnya masuk ke salah satu sekolah agama, kemudian melihat bahwa ini adalah jalan hidup. Saya dengar-dengar katanya Ustadz waktu kecil sering sekali naik meja, pidato. Ya, menurut almarhumah ibu saya dulu memang seperti itu kebiasaan kecil saya. Setelah ayah meninggal umur saya 2 tahun, saya banyak diasuh oleh kakek dan nenek serta ditangani oleh ibu. Ketika tamat SD, keinginan saya itu menggebu untuk melanjutkan ke SMP. Nah, pihak kakek, nenek, dan ibu ini mengarahkan saya untuk masuk sekolah agama. Sehingga kesanalah akhirnya saya. Dan ternyata memang di sanalah saya lalu menemukan jati diri yang harus saya punyai dalam mengarungi kehidupan Nah, ini. ketika kecil naik meja, pidato, apa yang dirasakan waktu itu? Seakan-akan pura-pura jadi presiden atau memang pura-pura sebagai ustadz berdakwah? Nggak ada, itu cuma insting aja. Ya, insting aja. Jadi bukan gagah-gagahan apa umur 2 tahun itu. Ya, bicara juga belum jelas. Cuma barangkali orang tua tuh melihat ini semacam bakat dasar yang saya miliki pada waktu itu sehingga mereka mengarahkan saya untuk masuk sekolah agama. Iya, dan saya ingin memperlihatkan cuplikan-cuplikan ya mengenai Kiai Haji Zainuddin MZ.
sehari-hari berikut ini. Itu kurang lebih keseharian Pak Kiai Haji Zaiduddin MZ. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan boyong keluarganya ke sini. Silahkan Ibu, Mas Fikri, Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Fikri. Ya. Memang sehari-hari Ustadz lebih banyak di perpustakaan kecilnya itu Ibu, atau lebih banyak ngapain kalau di rumah? Ya lebih banyak ke di perpustakaan, lebih banyak Itu- baca. Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu biasanya ba'da asar dengan ba'da subuh. Ba'da asar, ba'da subuh, selama berapa jam ada di dalam sana? Enggak tentu ya Mbak, Paling lama 1 jam, 1 jam. kadang lebih ya. Kalau diganggu nggak apa-apa. Nggak apa-apa soalnya di rumah ada cucu. Oh, kalau diganggu oleh cucu Ada oke-oke jinak aja. kok. Kalau tidak jinak nih, kalau diganggu bisa seperti apa nih Pak Ustadz? Ya jinak terus. Oke, mikrofon Ibu. Alhamdulillah. Jinak terus ya. Nah, Terus. jadi menjinakkan yang satu ini nggak susah ya, dan artinya memang tidak ada sesuatu yang membuat beliau marah, atau Ibu ada harus hati-hati ketika supaya beliau tidak marah. Ya kita juga ya berhati-hati supaya beliau tidak marah. Dan memang ya kalau mau dicari marahnya itu susah sekali. Susah. Atau pernah beliau marah ketika misalnya apa gitu, Bu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Wow, hebat banget. Mas Fikri, Anda melihat ayah ini gimana, Mas Fikri, sehari-harinya? Anda memandangnya sebagai ayah yang seperti apa? Ya, beliau pertama ayah, ya idola lah buat kami nih anak-anak beliau. Selain beliau seorang ayah, juga seorang guru, seorang teman yang bisa diajak diskusi, dan beliau tidak pernah mengharuskan anaknya itu harus ke A, ke B, ke C, nggak pernah. Tetapi sebelum menjatuhkan pilihan, beliau selalu mengarahkan. Nah, kemudian penentuannya ya terserah anak. Gitu. Sebentar, dipotong dulu sampai di situ. Kalau Anda merem mungkin ya mendengarkan suara Mas Fikri barusan, ini seperti Pak Zaiduddin yang bicara ya, suaranya mirip bener. Tapi pernah ada yang mengatakan bahwa suara Anda berdua mirip ya? Beliau yang jawab, jangan saya. Ingin bercita-cita menjadi dai juga? Iya, Seperti ayah? karena beliau idola buat kami secara kasab, secara ikhtiar, secara usaha. Saya sudah menapak tilasi, tapi lagi-lagi ya nanti terserah karena nasib itu Allah yang nentuin. Tetapi proses ke sana memang sudah saya jalankan. Lagi-lagi memang tergantung faktor nasib. Nah, ini Ibu nih. Bu, zaman dulu itu kenalannya di mana, Bu? Dari jemaah atau dari sekolah, tetangga, dari mana Ibu? Dari sekolah. Kebetulan sekolah. kita sama-sama sekolah di perguruan Darul Ma'arif. Beliau di aliyahnya, saya di sanawiyahnya. Ya Nah, disitulah kami ketemu sampai mulai ada sekarang. bunga-bunga di situ ya. Siapa duluan yang naksir? Sama-sama kali ya. Oh, barengan. Ini, waktu itu saya terpilih jadi ketua pelajar, Ibu jadi ketua seksi kesenian. Jadi sering rapat. Nah, itu yang bikin kami jadi agak rapat gitu. Kalau naksir ya sama-sama kali ya, sama-sama. Kemudian kami wujudkan itu menikah tahun 71. Saya berumur 21 tahun, Ibu berumur 16 tahun. Jadi termasuk pasangan ganjen juga waktu itu. Tapi ngomong-ngomong nih Ustadz, pernah merapat ke PRJ ya?
Pernah. Sukses masuk ke dalam? Enggak. Enggak. Itu Kenapa? ceritanya dulu cuma kepengen gitu ya. Ya kami kalau orang lagi pacaran tuh kan nggak tapi mikir resiko biasanya tuh. Berangkat aja ke sana. Sampai sana baru terasa nggak punya uang gitu. Lupa nggak bawa Jadi uang? muter-muter aja di keliling PRJ itu. Di bagian luarnya? Dan itu bahagianya sudah bukan main. Asal bersama gitu ya. Tapi ibu yang membuat Anda akhirnya menerima ya namanya pacaran kan suka ada merayu dulu atau menyatakan dulu. Waktu itu Ustadz bisa ya memberikan rayuan-rayuan. Itu zaman film Gago waktu itu. Jadi pakai bahasa Tarzan aja udah ngerti gitu. Iya, ibu waktu itu orang tua langsung merestui hubungan Anda berdua? Tidak. Iya, bapak saya kepinginnya saya selesai dulu sekolah, baru pacaran. Cuma sayanya agak bandel. Jadi saya pacaran di belakang bapak saya. Udah kadang saya jampe-jampe waktu itu. Terus Bu dilanjutkan. Ya. Kemudian menolaknya seperti apa? Ayah, bapak ibu Bapak pernah saya melakukan sesuatu yang ekstrim misalnya? Oh enggak, alhamdulillah. Enggak pernah. Katanya pernah dilempar oleh ban sepeda. Bukan dilempar ban sepeda, dimatiin lampunya. Kan zaman dulu nggak ada listrik, jadi pakai patromak. Jadi kalau patromak itu udah mati berarti ngusir ustadz gitu. Kami akan melanjutkan ngobrol dengan Kiai Haji Zainuddin MZ sesaat lagi setelah jeda berikut. Ya, kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Kali ini bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya ingin ke Ibu nih Bu. Ibu, apa setiap hari kegiatan Bapak lebih banyak berdakwah? Atau juga melakukan kegiatan-kegiatan lain misalnya olahraga seperti itu Bu? Ya, lebih banyak kegiatan berdakwah. Ya, di samping itu juga harus diselipkan olahraga karena olahraga memang kebutuhan. Tiap hari tuh? Enggak setiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau gitu. pergi keliling Indonesia gitu ya Bu ya? Iya. Berapa lama pergi meninggalkan rumah? Kalau sekarang ini lebih banyaknya pergi pagi pulang sore. Kalau yang masih tahun-tahun kemarin itu kadang 2 hari 3 hari baru pulang. Tapi kalau sekarang lebih banyak pergi pagi pulang sore gitu. Walaupun ke daerah. Walaupun ke daerah. Ibu ikut? Kadang ikut, kadang tidak. Ya, fansnya Pak Zainuddin ini cukup banyak Ibu. Laki, perempuan, ibu-ibu Betul. juga banyak yang suka. Pernah Betul. nggak Ibu merasa cemburu, was-was gitu sampai membuat berantem misalnya? Oh enggak sih, alhamdulillah kalau berantem enggak. Cemburu ya iyalah, karena saya sayang. Contohnya nih Ibu. Ada ceritanya nggak nih Ibu? Kenapa sampai Ada. Ibu cemburu? Gimana Ada. Ibu? Kalau nggak salah itu acaranya di luar kota ya. Jadi begitu sampai kan biasa Pak Kiai itu disambut dengan histeris kayak gitu. Jadi biasanya saya tuh dipisahkan dari Pak Kiai, saya dibawa duluan masuk ke ruangan, Pak Kiai belakangan. Tiba-tiba saya udah duduk agak lain ruangannya dengan ruang yang Pak Kiai mau duduki. Begitu Pak Kiai duduk, tiba-tiba ada seorang ibu. Begitu ngelihat Pak Kiai langsung Cantik nggak aja. ibu-ibunya? Ya alhamdulillah tua waktu itu sih. Alhamdulillah ya. Lanjut. Tiba-tiba datang cium kiri cium kanan. Terus kata panitia itu ada ibunya gitu. Cuma saya bengong aja kok ini orang apa orang? Bapaknya waktu itu menyambut atau Enggak, ustadznya diam aja. Nah itu salah satu yang Iya. harus ditanggung mungkin ya Iya. Ibu ya resikonya ya. Nah Bapak nih Pak Kiai setiap hari kalau olahraga tadi Ibu sudah mengatakan olahraga apa aja nih Pak Kiai? Saya masih badminton. Badminton. Bulu tangkis, ya. Ini partnernya ada orang-orang Semua tertentu? anak-anak kebetulan Oh. Fikri. Dan pada waktu tertentu beberapa teman yang memang sama olahraganya itu kita berkumpul. Kadang-kadang dulu itu dengan Pak Hidayat Nur Wahid kami badmintonan. Bung Haji Roma dia juga badmintonan. Kiai Haji Nur Iskandar badmintonan. Kadang partner dengan almarhum Pak Mas Basuki. Oh, oke. Kita badmintonan. Apa semuanya orang-orang terkenal?
Enggak juga. Nggak juga ya? Cuma kita buat satu grup kayak begitu karena kan kalau kita sedang sparring kan lalu banyak yang nonton kan nggak jadi main kita. Jadi repot Ini sendiri. saya ingin tahu nih, Pak Kiai lebih banyak menang, lebih banyak kalah kalau main badminton. Saya ingin memanggil seseorang ya yang bisa bercerita mengenai Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bang Mali, sini. Kayak keluar dari mana? Dari planet. Bang Mali, silakan. Allah. Terima kasih. Nih, Agak geser. Bang Mali sebelah sini duduk ya Bang Mali. Biasanya Pak Kiai kalau ketemu teman begini. Gitu ya. Bang Mali, Iya, Pak. nih emang bener nih Bang Mali sering main badminton. Sedekat apa sih Bang Mali sama Pak Kiai? Tuh Pak Kiai kalau bang, gitu. Tapi kagak mirip ah. Kagak mirip. Siapa bilang nggak mirip, orang sama-sama pakai peci kok. Yang ngono pakai peci mirip nggak? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, tawa bebas. Tawa itu ibadah. Ya. Betul? Ini yang Ustadz gue apa lo nih? Ya sama-sama aja nyari makan lah. Ini saya mau tanya, apa benar Bang Mali emang dekat sama Pak Ustadz? Lah ibu lihat saya dekat apa jauh? Gak bakal menang, mau ngepelawak lah. Kalau jauh mah ada di Cirebon ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau main badminton nih, siapa yang menang? Kalau saya bicara soal badminton, itu kan satu olahraga yang sangat nikmat buat kita. Kemarin Betul. dikit ah. Saya pernah main sama dia main tuh tegang. Pertama dia kalah. Benar. Dia nggak percaya kalau saya bisa main bulu tangkis. Ah. Apa betul Ji, ente bisa main bulu tangkis? Di samping saya seniman, olahraga sangat penting. Gitu kan saya bilang, ayo kita main. Main, kalah babak pertama dia. Iya. Terus? Rubber set kan, ngerti rubber set? Tahu. Ganti tempat. Tapi kalau kalah marah-marah nggak? Marah dia sengit, mainnya kasar. Babak kedua saya pingsan. Kenapa pingsan? Gak bisa napas. Dikocok begitu. Ya. Ini Pak Kiai kalau kalah nih, ngapain aja kalau kalah? Wah udah nggak bisa diem dia. Ayo cepetan. Saya bilang, tar dulu saya napas dulu dong. Dia takut kalah keduanya. Tapi ya namanya persahabatan. Enjoy aja lah. Kenalnya dulu gimana sih? Kenapa? Bang Mali dengan Pak Kiai awalnya? Awalnya sih saya kenal dia. Pertama dia tuh mau hiburan ceritanya 17 Agustus di rumah dia untuk pesta masyarakat di sana. Dia panggil saya, Ji, ente kemari dong. Saya angkat, siapa nih? Jinudin, dia bilang begitu. Nggak pakai Pak Kiai lagi, Jinudin aja udah. Saya bilang ada apa ya? Datang saya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente di mana? Ini udah nyampe. Ada apa Pak Kiai? Lenong berapa duit? Saya riskan tuh Bu. Iya toh? Omongan saya tinggi gitu, tinggi ya. Maksudnya riskan tuh apa tuh? Nggak yakin kalau Pak Kiai nanggap lenong gitu loh. Kenapa nggak yakin? Ya seorang Kiai masa mungkin nanggap lenong, kan saya pikir begitu. Terus? Akhirnya dia kasih uang 10 juta pada waktu itu kan Bu ya. Ini uang apa? Bawa pulang bagi teman-teman gitu. Ya udah. Percaya tidak percaya kan? Karena uang saya udah pegang berarti jadi nanggap lenong kan? Akhirnya saya pulang. Saya tanya istri saya, Mah, saya manggilnya Mama istri saya. Mama. Masa kita kalah Bang Kiai ya? Ada apa Pak? Gitu. Sadis. Apa? Biasanya di sini dong di TV manggil Mama, biasanya Malo, biasanya di kampung gitu. Ini uang apa? Pak Kiai nanggap lenong, bukan. Yang benar, ini panjernya 10 juta. Nanti bayarannya, ya nggak tahu ada lagi atau nggak, kita nggak tahu lah. Udah gitu.
Tawa aja pakai bebas aja pakai. Airnya main. Gitu, main di rumah dia. Terus besokannya lagi diundang lagi, diundang Undang lagi. lagi gitu. Nggak ragu lagi. Terus kata istri saya di rumah, emang pakai dibayar main pakai? Mama jangan nggak percaya. Lenong gua, yang punya gua, yang beli perabotan gua, yang main kan urusan apa Pak Kiai. Iya. Yang penting gua dibayar. Padahal Pak Kiai Betawi, Bang Mali Betawi, Lenong juga Betawi gitu ya. Betawi. Ngapain dibayar kalau Ngapain? sesama Betawi ya? Enakan dia kalau begitu. Kita masih akan ngobrol di 1 jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zaidun MZ sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bertemu dalam rangka silaturahim, betul? Pak Kiai, sini Pak Kiai. Wah, Pak lebih Kiai. enak, lebih jauh lebih enak. Deketin gampang-gamparnya. Satu kalimat lagi dong Pak Kiai. Sebagai manusia, alangkah baiknya kita pererat tali ukhuwah Islamiyah kita, betul? Oh, main taltul aja ngerti kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, ada orang yang sampai ngikut Pak Kiai seperti ini. Izin dulu kan nih orang ini nih. Ini siapa yang ngoling sih lagi nih? Nggak habis pikir gitu ya, temennya Kiai monyong semua, nggak ada yang tanya. Minimal Bude Herlino, Raffi Ahmad, Mali Tong, Kiwil. monyong. Nah ini mah yang ngoling aja ketegaan lah. Ini izin dulu nggak Pak Kiai, waktu ngikut-ngikut gaya Pak Kiai untuk di dunia hiburan. Ya, Kiwil beberapa kali silaturahmi ke rumah, dan saya memang orang itu kan tidak lepas dari sosok yang dia sukai, bahkan nyaris dia idolakan sebelum dia menemukan jati dirinya sendiri. Jadi saya anggap apa yang dilaksanakan oleh saudara Kiwil itu bagian dari improvisasi dia untuk mengembangkan karirnya. Dididik secara khusus nggak? Kursus secara khusus nggak untuk mengatakan betul? Saya kira dia belajar sendiri. Tapi emang gitu ya Mas Kiwil, ciri khas dari Kiai ini bagian situnya. Betul. dari kapan sih terinspirasi Pak Ada Kiai? satu lagi yang Pak Kiai ditulat sama saya. Apa itu? Masih banyak janda-janda muda aja perlu kita kawinin. Aduh, yang itu tuh harus dicatat baik-baik ya. Dari Biasanya kapan? kalau Pak Kiai ini ada 2 ciri khas, pakai betul sama dong. Dong. Kalau sebagai bangsa Indonesia yang baik, malu dong. Dongnya telat amat, Wil. Emang begitu udah ciri khas namanya. Tapi kenapa sih sampai merasa harus ngambil sebagian dari ciri khas Pak Kiai? Satu mungkin karena saya pikir bahasa yang dilontarkan tuh familiar banget, dapat dimengerti oleh masyarakat gitu. Dan bahasa itu bukan intelektual tapi mendidik begitu. Betul? Itu aja deh. Endingnya setiap ngomong betul. Begitu? Gara-gara betul jadi punya mobil dia tuh. Gara-gara itu ya. Ini biasa nih, habis ngomongin mobil nyamber 4 tangan deh biasanya. Kenapa Bang Mali nggak ngikutin seperti Pak Kiai? Saya nggak ikut, emang udah serupa kok, nggak usah nih. Emang udah serupa ya? Serupa. Nih, Kata saya, padahal yang ngeliat nggak mungkin. Tapi kalau lihat di TV mah, coba. Nggak jauh. Nggak jauh, coba. Sama ini jauh banget. Kalau di samping kan kelihatan Pak Kiai tumben bareng supir. nah, tapi kalau soal mirip dan tidak mirip, banyak yang mengatakan mirip ya?
Iya. Ya kebetulan yang ngelihatnya dari Tanjung Priuk gitu. Kalau deket ini kagak mungkin lah. Kalau sama Kiwil hampir sama monyongnya tuh sama Kiwil tuh. Jangan ngomongin monyong, ngaca diri apa? Ini Pak Kiai Ini nggak ngomong ketawamu. Iya, cuman begitu aja. Punya pengalaman khusus dengan Mas Kiwil, Pak Kiai? Pernah nggak bareng-bareng melakukan kegiatan sesuatu gitu misalnya? Belum. Belum. Jadi baru ketemu sering tapi. Silaturahmi sering. Saudara Kiwil sering silaturahmi ke rumah, banyak ngobrol berbagai hal, tapi bersama dalam sebuah kegiatan, mudah-mudahan ke depan. Ada ya. Mau rencana? Satu yang saya lucu waktu itu ke Tangerang. Apaan? Saya sempat ada kan setiap dakwah beliau nggak pernah ngajak saya, tapi saya selalu datang gitu loh. Mohon maaf, saya nggak pakai betul lagi, betul udah pakai Kiwil. Dari jauh saya bilang, misi saya pamit. Ya, kami masih akan kembali sesaat lagi di 1 jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zainuddin Ahsan. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Saya sedikit aja dari Pak Kiai. Ini pernah masuk ke dunia politik praktis selama 5 tahun, kemudian memilih untuk keluar dan meninggalkan politik. Kenapa Pak Kiai? Ya, periode pasca Orde Baru, kita akan terjebak pada euforia perubahan. Oke. Dakwah itu memang bisa menjawab segalanya. Yang membuat Anda meninggalkan politik Sebentar, saya sekarang? masih dalam proses itu. Dakwah bisa menjawab segalanya, tapi tidak menyelesaikan segalanya. Dakwah punya kekuatan moral, tetapi perubahan perlu kekuatan struktural. Nah, ada dorongan ingin memberikan sesuatu yang lebih konkret kepada negeri ini melalui kekuatan-kekuatan struktural yang dibangun secara konstitusi, dan itu adalah jalur politik. Ini barangkali satu motivasi utama yang mendorong saya bersama beberapa teman membangun partai politik. Tapi dalam perjalanan kemudian ternyata bahwa yang terberat adalah menghadapi nurani. Sebagai juru dakwah, saya harus menghadapi semua orang dengan kacamata putih. Juru dakwah itu nggak punya musuh, semua orang adalah teman gitu. Yeah. Tiba-tiba saya terjun ke sebuah dunia yang tidak semua kita bisa berpikir seperti itu gitu. Akhirnya kemudian saya menyadari bahwa ini bukan dunia saya. Di panggung politik tiap hari saya berhadapan dengan topeng yang saya nggak tahu itu mukanya apa bukan yang ketemu saya ini. Saya sulit mencari keikhlasan, yang ada cuma kepentingan, loyalitas, semuanya diukur dari sudut kepentingan itu gitu. Baik Pak Kiai, dan akhirnya meninggalkan dunia politik. Saya ingin sejak 2 tahun yang lalu Iya. saya antar partai yang saya bangun untuk muktamar di Bali, kemudian saya mengundurkan diri dan saya lalu kembali ke habitat saya. Saya ingin Pak Kiai nanti mengomentari mengenai dai-dai muda yang sekarang sudah banyak bermunculan. Saya undang seseorang dari balik sana. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya mau manggil Anda Uje, Ustadz. Ya Allah. Sehat. Allahumma sholli. Aduh ya Allah, ini orang tua gimana sehat? Aduh, yang muda kesalah. Bang Uje, saya langsung aja bertanya ke Bang Uje, idola Anda, Pak Ya. Kiai? Pasti. Apa Beliau- yang membuat Anda? Beliau inspirator saya. Karena yang muda ini nggak punya bahan apa-apa. Jadi kita mengambil bahan dari yang tua-tua. Yang tua-tua dalam arti Senior. ilmu ya, ilmu, pengalaman, kedekatan kepada Allah. Kemudian yang muda ini mengumpulkan bahan itu menjadi satu, dijahitlah baju yang baru. Saya pernah waktu itu undang beliau datang ke tempat saya di Pangeran Jayakarta di Budi Rahayu dengan kondisi yang hujan dan banjir. Beliau datang. Tahun Itu berapa, sesuatu ingat yang kurang lebih ada 5-6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya masih keliling musola gitu. Dan
Itu yang menjadi apa ya, semangat. 5-6 tahun yang lalu masih keliling musola, kemudian Iya. sekarang sudah keliling ke Musolah juga sama. musola juga. apa yang diterapkan dan Anda ambil dari seorang Kiai Haji Zainuddin MZ? Banyak sekali penceramah yang bicara sendiri. Tapi kalau beliau kan tidak, komunikatif. Gitu kan, tahu dengan siapa beliau bicara gitu. Dan harus apa dan harus bagaimana. Jadi beliau termasuk salah satu guru yang saya banggakan. Meskipun secara tidak langsung saya tidak pernah belajar, tapi lewat media saya bisa lihat beliau. Oke, Pak Kiai, saya ingin Anda memberikan komentar Anda untuk seorang dai-dai muda seperti Uje yang katanya Ustadz Gaul. Iya, saya yang termasuk yang percaya bahwa tiap zaman akan melahirkan anak-anaknya sendiri, yang dia akan harus mampu menjawab tantangan zamannya itu. Saya bersyukur, saya bangga dan saya terharu dengan kemunculan Uje, Yusuf Mansur dan adik-adik kita yang lain. Karena memang seharusnya itu jangan patah tumbuh hilang berganti, karena telat. Belum patah mestinya sudah harus berganti gitu. Apalagi tantangan dakwah ke depan ini semakin banyak dan variabel. Karena dakwah Islam itu kan memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Jadi dia survival. Karena itu seorang juru dakwah ke depan harus, tapi polanya intinya begini. Kalau sampaikan dari aku walaupun sekedar satu ayat, itu kan amatir. Tiap orang bisa dan boleh. Namun ketika Quran memberikan isyarat, hendaknya ada di antara kamu sekelompok orang yang berseru kepada kebajikan, mencegah yang munkar, menegakkan yang ma'ruf. Itu isyarat Quran kepada profesionalisme dakwah gitu. Nah, kalau dakwah dikerjakan secara profesional dalam tanda kutip, nah kita harapkan itu yang bisa membangun masyarakat bangsa kita. Oke, ini saya ingin ke Mas Kiwil. Dai yang itu dai KW1 juga lah, boleh disebut seperti itu. Ini dai. Ya ini juga dai. Daah. Dai, daah, ida. Bang Mali, mau ikut dakwah juga? Kalau saya ikut dakwah, kasihan seni saya nanti. Sebab ini biang-biang dakwah sudah ada. Jadi di situ sudah diatur, rezeki masing-masing ada rezekinya. Ini khusus dakwah, karena perjuangannya dakwah. Saya seni, perjuangannya seni. Oke. Kalau Bang Kiwil? Kalau Bang Kiwil mau? Bingung ngomongnya. Insya Allah belok ke dakwah? belajar menjadi yang lebih baik lagi. Udah tua ketinggalan. Ngomong tua kenceng banget. Ada ingin berdakwah nggak? Seperti Ya, seperti Uje disampaikan, misalnya? mungkin yang masih amatir-amatiran lah, ya walaupun sedikit masih amatir, tapi insya Allah untuk menjelang ke profesional kan bisa belajar dari Pak Kiai Iya. sendiri, Iya. dari Pak Uje sendiri. Friend. Oh, dari friend Friend. Uje. Yo, coy. Nih, Bang Uje. Terakhir nih, saya ingin Anda menggambarkan seorang Kiai Haji Zainuddin MZ dalam sebuah kalimat. Ini terakhir, silakan. Ya, bagi saya beliau tidak pernah hilang dari kancah dakwah. Meskipun sebagian orang mengatakan setelah beliau terjun ke politik maka habislah beliau, siapa bilang? Tidak. Apakah A'agim setelah kasus poligaminya? Bagi saya tidak. Karena mereka tidak boleh hilang. Mereka adalah inspirasi kami yang muda-muda. Dari sanalah kami lahir. Dan dari merekalah kami belajar. Dan dari keikhlasan, ketulusan, dan lapang dada serta doa mereka, kami seperti ini. Oke. Nah, baik, sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita jumpa lagi pekan depan. Tetapi sebagai penutup, boleh saya minta Kiai Anda memberikan dakwah singkat 1 menit, 2 menit kepada yang sedang menyaksikan terkait kondisi Indonesia saat ini. Silakan Kiai. Iya. Pertama, kita baru selesai pemilu, baik legislatif maupun pilpres. Yang kita harapkan kepada rakyat bangsa kita, pertama tentu mereka sudah jadi pemilih yang cerdas. Yang kedua, tetap mampu menjaga semangat kebersamaan, bahwa komitmen demokrasi kita siap berbeda tapi tidak untuk berpecah belah. Kemudian yang kedua, buat yang terpilih, sudah waktunya memenuhi janji-janji kampanye, memenuhi
amanat dan harapan umat. Saya khawatir kalau yang terpilih ini misalnya tidak punya komitmen, Baik, sehingga akhirnya mengecewakan kembali rakyat ini. baik. Saya kira itu harapan kita. Yang kedua, dengan maraknya terorisme belakangan ini, setiap kita dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan, tapi dengan tetap komitmen bahwa tidak ada agama yang apapun yang bisa diidentikan dengan terorisme.